Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, saya Anang Saiful Malik SPDI, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan batch 1 tahun 2025, jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 24811120486, LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Senur Jati Cirebon. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja membuat video pembelajaran Bab Munakahat, Subpokok Bahasan Masa Iddah di kelas 11 SMK Muhammadiyah Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita dibiasakan selalu berdoa dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memulai dengan membaca ayat Al-Quranul Karim dengan harapan pembelajaran agama ketika diawali dengan tilawah, ya, berarti sudah membuka hati kita untuk siap menerima ilmu. Selanjutnya, marilah kita untuk merekatkan kebersamaan persatuan kita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri semua. Ara, Bapak minta tolong untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ara. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah karuniakan keberkahan, ya. Karena kita insya Allah akan menerima ilmu pada hari ini. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Ara, ada yang tidak masuk hari ini? Ya? Siapa? Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan dulu anak-anak teman kita yang sakit, ya. Oke, mudah-mudahan yang pertama Allah berikan ketabahan, ya, kesabaran. Mudah-mudahan teman kita yang sakit atau saudara kita atau mungkin orang tua kalian di rumah, ya, yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah karuniakan ketabahan, kemudian Allah karuniakan juga kesehatan seperti biasa. Baik anak-anak. Insya Allah
materi kita untuk pertemuan sekarang. Ini ya materinya, bab munakahat berkaitan dengan masa iddah. Masa iddah ya. Dan kita tujuan mempelajari materi ini, tujuannya adalah agar kita bisa menganalisis ya, menganalisis hikmah dan tujuan masa iddah dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Tapi Bapak akan coba dulu nih materi sebelumnya. Kita akan materi tentang pernikahan ya. Bab munakahat ini kan pokok bahasanya banyak. Kita sudah menjelaskan bab nikah, kemudian ada talak di dalamnya ya. Talak, coba ada yang masih ingat gak? Siapa nih? Coba Yusuf deh jadi ketua kelas dulu. Talak tuh ada berapa macam, Cuk? Apa aja? Talak roj'i dan talak bain. Ya, ada talak roj'i dan talak bain. Dan kalau sudah ditalak, anak-anak, iya, yang ditalak, yang mentalak kan laki-laki ya. Kalau sudah ditalak perempuan ini, ada yang disebut masa iddah ya. Yang tadi tuh ada yang disebut masa iddah. Ya. Coba Bapak nih, masa iddah. Ada yang tahu masa iddah? Coba sebelah sini. Barangkali masa iddah apa masa iddah? Barangkali sudah mendengar masa iddah. Raihan barangkali masa iddah apa? Batas waktu apa? Batas waktu untuk menikah lagi. Oke, coba siapa yang mau menyempurnakan? Rifki apa masa iddah tuh? Gak tahu. Oke. Sebelah sini barangkali Fajri, masa iddah itu apa? Rata-rata belum mengenal berarti ya. Baik. Masa iddah itu anak-anak, masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal oleh suami. Satu, bisa ditinggal karena diceraikan. Dua, ditinggal karena kematian. Maka ada masa waktu menunggunya. Ya. Ada masa waktu menunggunya. Makanya materi ini sangat penting, bukan hanya untuk perempuan aja, untuk laki-laki juga. Biar kita mengetahui ajaran agama itu utuh. Ya. Masa iddah itu harus tahu ya. Kan kita juga mungkin bisa punya kakak perempuan atau adik perempuan. Ketika dalam keadaan setelah ditalak oleh suaminya, kemudian sudah habis ada masa menunggunya, nah itu namanya masa iddah ya. Baik, ada satu permasalahan yang akan kita semua sama-sama akan kita sama-sama bahas bareng-bareng ya. Ini ada satu kasus begini anak-anak. Ada satu kasus, studi kasus seorang wanita muda bernama Ibu Ani ditinggal wafat suaminya setelah 5 tahun berkeluarga. Qadarullah ya. Dia dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun. Qadarullah, suaminya mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Terus keluarganya mendesak untuk segera menikah lagi. Alasannya ekonomi, sudah punya anak. Alasannya sosial, malu sama tetangga. Padahal kondisi dia, Ibu Ani ini, ditinggal mati oleh suaminya baru berapa bulan? Baru 2 bulan. Bapak minta tanggapan kalian nih. Gimana coba? Tanggapan kalian, boleh gak Ibu Ani mengikuti keinginan orang tuanya? Gak boleh apa boleh? Lah orang tua yang nyuruh loh. Orang tua yang nyuruh. Boleh apa gak boleh? Boleh katanya. Kamu tadi kenapa? Lah kenapa? Karena belum batas waktu ini, Pak. Belum batas waktu apa? Belum cukup waktu masa iddah. Oke. Berarti ada 2 jawaban nih ya. Supaya lebih lengkapnya, nanti Bapak akan memberikan kalian
Ya, materi diskusi terkait masalah ya. Bapak udah nyiapin ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya. Nah, Bapak juga udah namain ini kelompok 1, 2, 3-nya. Berikut kalian materi atau permasalahan yang harus kalian diskusikan. Sebentar. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke. Bapak mulai kelompoknya biar gampang dari sini aja ya. Silahkan. Silahkan kelompok 2. Silahkan kelompok 3. Ini sudah ada ya. Untuk kelompok berapa? Ini kelompok 3 segini ya. Kelompok 4. Nah, kemudian kelompok 5. Oke. Nah, silakan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu hanya 15 menit lah atau 10 menit lah ya. Oke. Silakan kalian diskusikan. Hasil diskusi kalian cantumkan di situ ya. Hasil diskusi kalian cantumkan di situ. Oke, ini kelompok berapa nih? 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok silakan. Nasihat ya. Kirim di grup. Silakan boleh kalian nyari materi di internet boleh. Ya. Boleh, silakan. Atau udah materi dari Bapak ini? Ke Ucup aja di grup ya? Silakan, boleh. Silakan. Boleh, kalau ada yang kesulitan boleh. Ini kelompok 5 ya? Coba itu dulu. Dipahami dulu apa yang dipecahkannya, dipahami dulu. Kelompok 4. Sudah paham maksudnya? Sudah paham? Oke, sudah paham. Oke. Ini kelompok ini kenapa? Oh, aman. Oke. Ini kelompok 2. Sudah paham maksudnya? Nyarinya tadi bisa di materi, bisa di itu silahkan. 5 menit lagi. Yang masih kesulitan boleh Bapak bantu. Baik, kita melakukan penyegaran dulu sebelum kalian presentasi. Silakan tangan kalian seperti Bapak. Ini yang satu, yang kanan nunjuk, yang kiri seperti ini. Ayo, kemudian tempelkan sama temennya, coba. Ayo. Nanti di hitungan ketiga yang telunjuk diangkat, yang kiri nangkep ya. Udah. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, kita masuk ke presentasi kelompok 1, silakan. Dari kelompok 1, saya di sini ingin mempresentasikan tentang diskusi kami dari kelompok 1. Langsung saja pertanyaannya. Nomor 1, apakah wanita yang ditinggal suami baik sebab bercerai maupun ditinggal mati suami harus ada masa menunggu? Jawabannya iya. Dalam Islam wanita yang ditinggal suaminya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 2. Siapa nih yang mau maju? Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Maulana dari kelompok 2, ingin mempresentasikan
Jawabannya ada perbedaan, baik dari segi waktu maupun tujuan iddah itu sendiri. Satu, wanita yang diceraikan 3 kali sucian. 2, ditinggal mati, waktunya 4 bulan 10 hari. Dan 3, saat hamil sampai melahirkan. Tujuan antara lain untuk memastikan tidak ada kehamilan dan memberi kesempatan suami istri untuk rujuk jika masih dalam masa talak. Berapa? Nah, itu dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kasih A+ untuk kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Paling banyak nih kelompok 3 ya. Silakan Gagah Muhammad Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya berarti. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4 ya. Apa hikmahnya secara sosial dan agama adanya masa iddah bagi perempuan? Hikmah secara sosial melindungi kehormatan wanita. Masa iddah mencegah wanita langsung menikah lagi yang bisa menimbulkan fitnah atau pandangan negatif dari masyarakat. Hikmah secara agama, tanda ketaatan kepada Allah. Masa iddah adalah perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran, menjaga kesucian pernikahan dan nasab iddah, memastikan tidak terjadi perempuan campuran keturunan agar anak yang dilahirkan memiliki garis nasab yang jelas. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Apa nih kelompok 5 nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan ini. Bagaimana menentukan masa iddah perempuan yang diceraikan suami tapi belum digauli suaminya? Jawabannya adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli dan belum berhalwat berduaan secara sah yang memungkinkan hubungan, maka tidak ada masa iddah baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukminah kemudian kamu ceraikan mereka karena sebelum kamu perlu perhitungan, maka bersilah mereka minta pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Kesimpulannya yaitu, jika belum digauli tidak ada kewajiban iddah, tapi tetap harus memperlakukan perempuan dengan cara yang baik saat perpisahan sesuai tuntunan Islam. Mungkin itu saja jawaban yang bisa kelompok 5 sampaikan. Oke. Terima kasih. Kasih A+ kelompok 5. Tuh, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Ada masa menunggunya, tidak langsung nikah. Apalagi tadi kan ada 3 ya. Ditinggal suami itu 1 ditinggal mati, diceraikan. Apalagi kalau diceraikannya dalam keadaan atau ditinggal matinya dalam keadaan sedang hamil, itu beda masa idahnya, ya. Yang idahnya ditinggal mati Al-Baqarah 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna ajwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Ya, barangkali salah, Bapak. Nah, jadi ada dalam Quran surah Al-Baqarah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna ajwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyara. Walladzina yutawaffawna, orang-orang yang wafat gitu ya. Yang wafat artinya suaminya yang wafat minkum di antara kalian wa yadaruna ajwaja dan meninggalkan perempuan. Silakan menyimpulkan, Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bismillah. Saya perwakilan dari Kelompok Bunda yang menyimpulkan dari tersebut. Oke. Dalam Islam, wanita yang ditinggal suaminya baik karena cerai maupun wafat wajib menjalani masa idah. Masa idah adalah waktu tunggu yang ditetapkan syariat sebelum seorang wanita boleh menikah kembali. Masya Allah. Ya. Bapak pengen ada yang merefleksi lah ya di antara kalian setelah pembelajaran, setelah diskusi dan lain sebagainya. Refleksi kalian terhadap pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, bagusnya refleksi dari perempuan ya. Ini kan terkait perempuan ya. Setuju gak kira-kira? Setuju. Ayo, nunjuk arah apa nunjuk siapa? Enggak semuanya. Kan cuman ada arah sama siapa? Jessica. Oh ini ada. Iya maaf. Iya, mau siapa? Oh jangan. Ini kan terkait perempuan. Walaupun tadi ya, kita juga tetap penting untuk mengetahui. Ayolah. Ayo harus ada yang bisa refleksi kita pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ayo gimana Neng refleksinya? Setelah mempelajari materi tentang masalah bagi perempuan, saya menyadari bahwa ajaran Islam memiliki aturan yang sangat rinci dan penuh hikmah dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam hal perceraian dan kematian pasangan. Bukan hanya sekedar masa tunggu, tapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjaga kehormatan, memastikan tidak adanya kehamilan, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk beristirahat dan menenangkan diri secara emosional. Nah, Masya Allah. Kasih aplaus. Terima kasih refleksinya. Baik anak-anak. Ya. Untuk memantapkan nih, kita akhiri dengan tes formatif kita ya. Biasa kuis siap? Siap? Untuk formatif berapa nih kita masukin nilai itu? 3 kemarin udah ya? 4 ya? Siap nih? Bismillah lah, bismillah ya. Bismillah kita coba. Oh, luar biasa nih. Siapa yang pertama nih? Mau dilihatin ya? Bapak lihatin nih yang pertama nih. Oh, mantap. Mantap ya. Bentar. Di grup Usup Bapak kirim nih. Selamat yang pertama buat Sunandar. Mana Sunandar? Sunandar mana Sunandar? Sunandar mana? Lupa lagi Bapak. Sini. Bapak tadi beli pulpen, lumayan lah ya. Juara 1. Sunandar ya. Sama nilainya mantap ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai
ulangan ya. Pengetahuan mudah-mudahan tidak ada yang remed. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang remedial. Nanti screenshot hasilnya kita minggu besok saja dimasukkan nilainya nanti ya. Baik, ulangan sudah. Nanti Bapak mengasih tugas. Dengerin tugasnya, dengerin. Silahkan cari satu kasus yang berkaitan dengan masa idah di tempat kalian atau di tempat yang lain. Kan biasanya ada juga yang kasusnya tidak seperti yang tadi ya. Nah, itu saja mungkin ya untuk tugas. Dan dengan memberikannya tugas maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya dengan materi sekarang bisa lebih berkenan ya. Oke, jadi begitulah Islam untuk mengatur semua tata kehidupan. Baik anak-anak, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini mudah-mudahan berkah ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah sama doa kafaratul majelis. Dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan ilmu kita berkah. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah sama doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum. Insyaallah sampai ketemu kembali. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.